Baik, kita lanjutkan pertemuan kemarin. Ini sampai ini ya. Ini dengar suara saya ya, sama filenya kelihatan ya. Halo, tes. Ya, Pak. Terlihat Dengar, Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ini santai saja ya. Kalau ada pertanyaan seperti kemarin, langsung saja. Ini waturatu al-mar'atu ini ay az-zaujah ini, dan ditolak seorang istri bihamsati uyubin, sebab lima aib. Aib di sini maksudnya adalah 5 penyakit yang cukup kronis atau apa istilahnya. Jadi ceritanya gini, kalau ada laki-laki perempuan menikah ya kan, ternyata setelah menikah misalnya istri tahu kalau, atau kebal ini kasusnya istri dulu, suami tahu kalau istrinya itu punya penyakit tertentu. Nah itu apakah boleh apakah boleh di sini ditolak, itu dalam artian kaitannya dengan tolak ya. Tolak itu cerai ya, kaitannya. Nah itu ada 5 sebab, baik laki-laki maupun perempuan itu setelah menikah, dan ternyata pada saat menikah itu tahu itu 5 penyakit ini. Dengan 5 penyakit atau aib ini, seorang istri atau seorang laki-laki itu boleh menceraikan. Dalam artian ini perceraian yang diperbolehkan. Walaupun cerai secara umum kan boleh ya, tapi sesuatu yang halal, tetapi yang paling dibenci oleh Allah itu adalah apa? Cerai kan gitu. Tetapi untuk kasus ini tidak masuk kategori dibenci, tetapi memang hak. Ya, apa dari 5 aib atau 5 penyakit tersebut kok sampai diperbolehkan dan tidak masuk kategori yang dibenci oleh Allah? Jadi ini masalah hak seorang suami. Setelah tahu salah satu dari penyakit ini, dia boleh menceraikan gitu. Demikian juga istri boleh minta cerai kalau salah satu dari penyakit itu dimiliki oleh suami. Yang pertama adalah bil jununi. Ahaduha bil jununi. Junun apa? Sawaun adbaqa au taqatta'a. Ini yang kemarin kaitannya dengan apa? Syarat menjadi wali dan 2 saksi ya. Kalau nggak salah ya, ada junun. Apa junun? Halo? Nggak ada yang tahu? Kemarin junun apa? Ini kameranya boleh dihidupkan semua ya, bagi yang nggak masalah internet, biar interaktif seperti luring ya. Ada yang tahu junun apa? Nggak ada yang tahu? Junun itu gila ya, majnun. Kata apa namanya yang sering kita dengar apa? Majnun, orang gila ya. Junun itu gila. Ini kameranya di on kan aja.
Nah, ini apa namanya? Jadi yang pertama itu gila, artinya ini sawaun atbaqa atau taqatta'a. Apakah gilanya itu musiman gitu, apa namanya, putus-putus, atau itu taqatta'a atbaqa itu apa namanya, terus menerus. Nah, misalkan kasusnya kan pernah saya ceritakan, kalau ada orang misalkan dia stres karena bisnisnya atau perusahaannya apa namanya bangkrut gitu, kemudian dipikir kemudian dia gila, anak muda, tapi gilanya itu kadang gila kadang sadar. Nah, kemudian menikah, nah, maka dia misalnya seorang perempuan, maka pada saat menikah maka suaminya baru tahu. Nah, itu suaminya boleh boleh apa namanya, menolak, dalam artian itu boleh dia menceraikan tanpa dia apa ya, itu nggak masuk kategori yang dibenci sepemahaman saya. Artinya itu haknya laki-laki tersebut karena dia memang tidak tahu. Tapi kalau mau menerima seterusnya ya itu lebih bagus itu. Nah, kemudian wasani habiwujudil juzam. Juzam ini adalah wahwa illatun yahmaru minha al-adhu thumma yaswatu thumma yaqtu thumma yatanasar. Juzam itu apa ya? Juzam itu penyakit yang apa namanya, penyakit kronis ya, yang apa sekarang ini, penyakit lepra atau apa ya, yang dia misalnya jarinya itu bisa dia berwarna merah, kemudian akhirnya menghitam, akhirnya bisa bahkan bisa putus. Apa ya penyakit apa kalau sekarang saya nggak tahu. Jadi sampai anggota badannya itu bisa bisa meripili atau pelan-pelan itu bisa, misalnya jarinya itu bisa takut toa itu kan putus gara-gara penyakit itu. Jadi ini penyakit kronis. Nah, misalnya menikah, ada perempuan seperti itu atau laki seperti itu baik suami maupun istri itu boleh uh, mengajak cerai, dalam artian kalaupun misalnya ada perempuan seperti itu yang punya penyakit gitu, kemudian suami mau menceraikan, yang perempuan itu menolak, ya tetap enggak apa namanya, tetap terjadi cerai. Atau misalnya yang terjadi adalah laki-laki seperti itu gila atau tadi punya penyakit itu, maka perempuan dia boleh, yang harusnya dia bisa dosa kan, bisa dosa meminta cerai suaminya, tetapi kalau tahu suaminya punya penyakit seperti itu tuh tidak dosa. Ya disampaikan aja baik-baik, misalkan ya apa namanya, mohon maaf itu atau gimana. Sekalipun suaminya tadi tidak mau menceraikan. Nah, kalau nggak mau gimana suaminya? Nah, nanti yang menyelesaikan di KUA, dan tentunya pegawai KUA itu sudah tahu ya, sudah tahu solusinya. Maka kalau kasusnya seperti ini, maka nanti kalau suaminya nggak mau menceraikan, ya dari KUA yang menyelesaikan. Intinya yang dilakukan oleh istri tersebut itu tidak menjadi masalah. Kalau suami bisa apa namanya, bisa menceraikan dengan mudah karena cerai itu di tangan suami kan. Kalau perempuan kan tidak bisa, tetapi untuk kasus ini dia punya jalan, itu minta baik-baik ke suaminya, dan itu tidak dosa, tidak dimurkai oleh Allah. Kemudian apa? Kemudian itu tadi menyampaikan ke misalnya ke pihak KUA atau
atau seperti apa, itu nanti yang menyelesaikan dari pihak penghulu atau KUA ya, maksud saya. Itu tidak menjadi masalah. Jadi ada di Islam itu ada semacam apa ya? Ada semacam yang pasti keadilan ya. Keadilan dalam artian enggak berarti mentang-mentang enggak otoritas ya. Bukan berarti mentang-mentang tolak atau cerai. Kalau dalam bahasa Arab itu tolak ya. Diserap dalam bahasa Indonesia jadi tolak atau talak ya. Talak itu tolak atau laku itu cerai. Itu mentang-mentang yang punya apa namanya, yang bisa menceraikan itu laki-laki, kemudian perempuan nggak bisa, itu nggak seperti itu. Ada apa namanya, kondisi-kondisi tertentu yang perempuan itu bisa apa namanya, walaupun tidak disetujui oleh suami, tapi perempuan bisa meminta cerai. Nah, kemudian yang ketiga ya, kemudian yang juzam ya ini. Kemudian yang ketiga itu al-baros. Tadi sekalian untuk laki-laki ya, wa yuradu ar-rajulu juga 5. Tadi kan perempuan itu bisa ditolak atau istri itu bisa ditolak dengan 5 penyakit. Kemudian laki-laki juga sama, wa yuradu ar-rajulu bi khamsati uyubin, sama 5. Yang pertama tadi sama junun itu gila, yang kedua itu apa namanya, juzam itu sama. Juzam itu tadi ya, penyakit tadi. Kemudian yang ketiga al-baros, ini juga sama. Al-baros yaitu ini penyakit kulit. Bayadun fil jildi yazhabu damul jildi wa matahtahu minal lahmi. Nah, ini itu apa namanya? Kalau tadi kan anggota badan itu bisa putus ya sampai saking parahnya. Kalau ini penyakit kulit yang sampai ada apa ya? Ada daging yang ada di atas kulit itu dan kelihatan darahnya. Apa ya namanya? Lepra atau apa ya? Lepra itu penyakit apa? Kulit ya. Jadi penyakit yang seperti itu penyakit kulit yang di situ ada apa, di atas kulit itu muncul daging merah gitu untuk ininya, untuk pokoknya penyakit yang sangat bahaya. Tapi bukan panu ya, bukan panu atau kades ya, beda. Jadi kalau misalnya ada menikah kemudian suaminya ternyata ketahuan panuan atau kadasen itu, wah mas saya cerai aja karena kamu panuan, itu nggak boleh, beda ya. Itu bukan penyakit kulit biasa seperti apa, panu, kadas, kurap, itu nggak boleh, itu dosa itu. Kalau misalnya istri tahu setelah menikah 1 hari kemudian istrinya tahu kalau suaminya apa namanya, kadasen atau kurapen, nah, saya cerai aja, saya kira suami saya smart, apa namanya, bersih, ternyata kadasen, itu nggak boleh, beda. Kalau apa namanya, panu, karap, kudis, kurap atau ini itu nggak termasuk ya. Ya apa namanya, sekarang kan obat kan banyak ya, kedokteran obat, ini ya berobat aja, tapi itu nggak boleh, nggak termasuk penyakit yang diperbolehkan. Dengan alasan tersebut kemudian suami itu ditolak atau istri ditolak, itu nggak boleh.
Nah, kemudian yang keempat biwujudil rotak, yang kelima biwujudil koren. Nah, rotak atau koren ini rotak keempat dan kelima ini penyakit di kelamin. Intinya masalah dengan apa namanya, dia alat kelaminnya tertutup tulang atau daging. Artinya ada masalah dengan itu sehingga mengganggu fungsi. Nah, itu boleh. Itu boleh. Ini saya sampaikan apa adanya supaya apa namanya? mahasiswa atau kalian itu baik perempuan maupun laki-laki itu tahu batasan kapan diperbolehkan seperti itu ya, dalam artian ya semoga nggak kejadian ya, tetapi seorang wanita ataupun laki-laki itu harus tahu kasus-kasus seperti itu, misalnya ditanya oleh temannya atau ada mendengar kasus seperti itu, oh saya menikah ternyata apa namanya ada seperti itu seperti apa, khawatir dosa kalau apakah dosa kalau saya minta cerai suami atau untuk kasus lima penyakit ini enggak dosa itu. Nah, kemudian yang laki-laki tambah dua ya. Yang laki-laki itu keempat aljub, yang kelima unnah. Aljub ini bahwa kotor ini, kemudian unnah itu. Nah, ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki kasus laki-laki bahwa apa namanya juga ada masalah dengan alat kelaminnya itu, misalnya di situ aljub itu terpotong, misalnya tidak tahu pas kecil atau gimana itu berenang di laut dicadek piting atau gimana. Ya, intinya apa namanya itu gambaran saja. Kemudian nomor 4, nomor 5 itu unnah itu impoten. Jadi kalau menikah, misalnya ada seorang wanita menikah sama laki-laki, kemudian setelah menikah diketahui suaminya impoten, itu boleh, itu seorang perempuan boleh minta cerai dengan baik, apa namanya, dan tidak dosa karena memang itu apa namanya hak dari istri. Demikian juga suami ya, suami ketika menemui kasus pada istrinya gitu, itu boleh untuk ini. Nah, kemudian berikutnya ini fi'ah kami sodak itu apa kemarin, mas kawin. Nah, ini saya ringkas saja, intinya adalah mas kawin itu dia hukumnya kan wajib ya, hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, tetapi penyebutannya itu sunnah, penyebutannya yaitu apa, tasmiyatul mahri itu sunnah. Jadi mas kawin atau mahar itu kan wajib bagi laki-laki kepada wanita yang mau dinikahi. Kemudian menyebut mas kawin itu hukumnya sunnah. Tapi sebaiknya disebut seperti yang saya contohkan itu, misalkan seorang wali itu menikahkan kepada laki-laki, menikahkan anaknya atau siapa yang dinikahkan, dia bilang saya nikahkan dan kawinkan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, dengan mas kawin misalnya 10 gram emas. Nah, 10 gram emas ini hukumnya sunnah untuk disebutkan. Kalau tidak disebutkan tetap sah. Jadi tapi sebaiknya disebutkan.
Nah, kemudian yang pihak mempelai laki-laki, apa, saya terimanya nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin apa namanya 10 gram emas misalkan. Nah, itu sunnah. Tapi seandainya kelupaan atau tidak disebutkan itu tetap sah. Tapi afdolnya disebutkan. Nah, intinya itu kemudian apa namanya? Nah, kemudian ini walaisa li aqabis suttaq wala li aktsarihi hadd. Nah, mas kawin ini apa namanya? Tidak ada batasan apakah sedikit atau banyak. Nah, tergantung kesepakatan. Uh, jadi kalau dalam hadis itu ada ya bahwa seorang perempuan itu dia tidak apa ya, sebaik-baiknya atau apa istilahnya mempelai perempuan itu kalau mas kawinnya itu paling mudah gitu ya, paling mudah itu dari perspektif perempuan, tapi dari perspektif laki-laki ya afdolnya ya sesuai dengan ini ya, misalnya dia seorang pegawai dengan gaji 10 juta ya mas kawinnya ya ojo pelit-pelit amat misalnya cuma seperangkat alat sholat gitu. Kan itu ya boleh juga ya, tapi mas kawin itu kayaknya kalau banyak itu ya bagus juga, artinya proporsional gitu. Kalau seperangkat alat sholat itu kan kewajiban sebenarnya, jadi nggak tahu ya kok marak dijadikan di Indonesia ini kok familiar dijadikan seperangkat alat sholat sebagai mahar. Itu kalau saran saya nanti kalau yang putri ini pada nikah ya mas apa namanya request aja apa namanya mas kawinnya gue jangan seperangkat alat sholat, tapi ya sah juga ya. Maksudnya apa ya, seperangkat alat sholat itu memang sah, tapi kalau dari sepemahaman saya seperangkat alat sholat itu kan wajib. Nanti kalau sudah jadi istrinya kan suatu kewajiban ya, suatu kewajiban untuk dibelikan kepada istri. Ya menurut saya malah lebih bagus kalau itu berupa nominal, apakah emas ataupun uang atau mobil. Kalau misalnya itu tadi, kalau ilustrasinya kalau pegawai gajinya 10 juta, yo ini lah ya, misalnya ya mas kawin 10 juta atau 20 juta minimal ya. Artinya apa? Proporsional. Karena apa? Mas kawin ini adalah apa, walaupun tidak ada batasannya sekecil atau sebesarnya berapa, tetapi kan ini itu yang akan membuat sah pernikahan, sehingga ya kita proporsional. Kalau gajinya cuma 2 juta ya apa namanya seininya, apa namanya semampunya kan. Tapi kalau apa namanya ya itu saran saja ya. Nanti kalau seperangkat alat sholat itu dipakai untuk seserahan saja. Nanti apa namanya mas kawinnya bagi laki-laki itu ya udah punya uang banyak ya. Udah ini mas kawinnya 50 juta. Itu malah lebih bermanfaat. Dalam artian memang itu nanti kan untuk calon istri. Jadi dimanfaatkan karena akan lepas dari orang tuanya, jadi menyenangkan istri. Tapi kalau seperangkat alat sholat kan sudah punya lagi kan, masa dipajang. Sekali lagi itu kan aja. Itu guyonan aja, guyonan tidak serius, dalam artian boleh juga dari perspektif laki-laki itu ya jangan apa namanya terlalu perhitungan. Kemudian lebih baik ya sesuatu yang dia punya dan dia mampu. Kalau punya uang banyak ya pakai uang, atau pengen perhiasan ya perhiasan. Kalau apa namanya
bagi perspektif perempuan ya punya hak juga untuk minta itu. Nah, kira-kira gitu. Besarnya nggak ditentukan, besarnya tidak terjadi, tergantung kesepakatan, tergantung ini apa namanya, tergantung ini tadi, saling menerimanya untuk ini. Nah, kemudian itu intinya di situ buat mas kawin. Kemudian faslun wal walimatu ala usul. Kemudian terkait fasal walimatul arus ya. Walimatul arus itu mustahabbah. Jadi walimatul arus tahu ya, walimatul arus itu hukumnya sunnah. Resepsi itu hukumnya sunnah bagi penyelenggara. Tetapi wal ijabatu ilaihi wajibah. Tetapi illa min uzurin, kecuali dengan uzur. Jadi apa namanya, menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimatul urus itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau misalnya pengen simple, apalagi pas pandemi gini, misalnya cuma keluarga besar atau apa, itu nggak masalah karena sunnah. Yang penting kan akadnya. Nah, tetapi kalau mendapat undangan itu hukumnya wajib, kecuali ilamin uzurin. Kecuali kalau uzur-uzur itu misalnya masa pandemi kayak gini juga bisa sebagai uzur. Jadi misalnya kalau biasanya tidak keluar rumah kalau sangat penting, kemudian dapat undangan dari teman yang nikah masa pandemi kayak gini, itu boleh tidak hadir karena khawatir apa namanya, penularan COVID, atau karena sakit, atau karena uzur yang lain. Tapi yang defaultnya itu wajib. Kalau tidak ada ininya wajib. Nah, cuman apa ya, kadang mungkin dapat undangan teman yang tidak terlalu dekat atau apa, kemudian pas nggak ada uang untuk nyumbang, terus malu untuk datang, nah itu kadang budaya kurang baik. Harusnya memang idealnya itu kalau dulu walimatul arus ya pokoknya datang, nggak mikir ada sumbangan atau enggak. Cuman ini kan karena sudah membudaya ya, jadi ya itu tadi, kalau seandainya malu datang nggak bawa ini, akhirnya nggak datang ya itu mungkin dianggap uzur, juga uzurnya nggak punya uang. Tapi ya janganlah. Kadang memang budaya seperti ini ya karena wis lazim ya. Jadi ya tapi kan banyak cara ya. Ini dalam aspek ya, bukan masalah yang lain, dalam aspek bagaimana supaya kita tidak kena dosa karena tidak hadir gitu. Nah, sehingga sebaiknya hadir. Kalau misalnya kasusnya mahasiswa, waktu nggak ada uang, ya wis rombongan aja kan. Rombongan. Nggak ada uang untuk nyumbang, ya wis rombongan berapa orang, 3 orang atau 5 orang jadi kado misalnya. Nah, yang penting datang. Gitu. Jadi kalau bisa datang, karena hukumnya itu wajib ya. Undangan itu pokoknya kalau kita menerima undangan, itu hukumnya wajib. Illa bi uzrin tadi, kecuali dengan uzur. Artinya kalau nggak ada uzur, nggak datang itu dosa gitu. Nah makanya tadi, kalau kasusnya mahasiswa nggak ada uang untuk ini, kemudian kalau datang nggak bawa apa, malu, nah, caranya patungan gitu kan. Intinya untuk menghormati aja, untuk sebagai tanda kasih apa ya, kepada teman kita. Udah patungan 5 orang kan tidak berat kan, datang malah untung ya karena dapat makan. Guyonannya gitu ya. Intinya contoh saya ini dalam rangka terhindar dari
dari dosa tidak datang. Karena kan yang namanya wajib itu kalau nggak datang karena apa-apa ya dosa ya. Kadang kita yang mikir. Nah sehingga kalau misalnya nanti nikah apa namanya ngundang itu pun juga harus lihat-lihat. Misalnya nggak kenal misalnya, cuma tahu friend di Facebook itu diundangi semua ya repot ya. Artinya gini, repotnya itu yang diundang nanti dia kena hukum wajib datang itu loh, ya kan? Kemudian di luar kota lagi, tetapi tidak terlalu kenal, cuma tahu di Facebook misalnya, dan jarang berinteraksi. Jadi seperti ini perlu saling tahu. Jadi bukan masalah ini ya, bukan masalah sumbangan atau apa ya, tetapi yang saya bahas ini apa ya? Ini kaitannya kalau kita mengundang sembarangan orang yang kita hanya kenal sedikit saja, kemudian kita undang, itu masalahnya di orang tersebut. Orang yang diundang itu kena hukum wajib, masalahnya itu. Makanya sebaiknya ya itu saling tahu saja. Kalau undangan seperti itu ya apa namanya? Bagaimana kalau yang tidak terlalu kenal ya nggak usah diundang, biar tidak apa ya, tidak sekedar masalah merepotkan atau apa. Bisa jadi yang diundang itu malah senang. Tapi tidak masalah itu. Masalahnya itu tadi langsung kena hukum wajib masalahnya. Nah, kalau nggak terlalu kenal, yang undang di Jakarta, tinggalnya di Jogja, ya agak repot ya. Waduh, ini saya nggak punya uzur, alasan untuk tidak datang gitu. Uang juga punya, tapi saya akan merasa lelah meninggalkan keluarga, harus ke Jakarta. Dan orang yang mengundang saya ini tidak terlalu kenal saya. Masalahnya di situ. Nah, itu bisa kena dosa juga, itu masalahnya. Nah, sehingga itu sebaiknya itu tadi saling tahu aja kalau sekali lagi ini bukan masalah sumbangan atau apa, enggak apa namanya yang dari apa namanya Sohibul Bait yang punya acara itu juga tentunya tidak berharap itu, yang akan hadir juga tidak masalah dengan masalah budaya sumbangan itu, tapi masalahnya itu tadi, kalau tidak ada alasan dan terlanjur diundang itu bisa dosa. Nah, sehingga kita sebaiknya kan tidak mengikat seseorang dalam suatu kewajiban. Yang awalnya tidak wajib bisa jadi wajib. Nah, itu pentingnya oh iya, ini misalnya cuma kenal di Facebook, ya udah diupload aja di Facebook, mohon doanya, sehingga yang diundang itu yang kenal, yang ini apa namanya. Jadi saling menghormati, saling respect untuk ini, dan juga terjaga dari hal-hal yang mewajibkan tadi, yang sesuatu yang awalnya tidak wajib bisa jadi wajib hanya karena diundang. Nah, itu penting juga untuk diketahui. Nah, itu intinya di situ. Kemudian ini sekarang saya kira yang ini ya, khulu. Fasulun fi akamil khulu. Khulu ada yang tahu nggak? Ini khulu, wal khulu jaizun ala wal khulu sahih tamliku bihi al-mar'atu nafsaha wa la raj'ata lahu 'alaiha illa bi nikahin jadidin wa yajuzu al-khulu fit mana ini kursornya, fit tuhri wa fil haidi. Nah, intinya adalah gini, khulu, ada yang tahu nggak khulu? Ada? Ada ya. Khulu itu kasusnya gini, seorang istri, kalau seorang suami itu kan ya ekstrimnya ya, nggak ada apa-apa kemudian bilang cerai ke istri, kamu saya ceraikan, itu jadi cerai. Sekalipun nggak ada apa-apa, walaupun itu dimurkai oleh Allah ya. Sah tolaknya, sah cerainya, tapi dimurkai, nggak ada alasan apa. Karena
yang pegang kendali cerai itu ada di suami. Nah, ini perlu difahami kalau kalian misalnya nonton apa ya, kadang informasi di infotainment atau apa artis cerai gitu kan. Tapi nah, itu kalau seorang suami itu sudah bilang cerai, itu dalam Islam itu sudah putus, sudah cerai. Nggak boleh satu rumah lagi. Nah, jangan sampai misalkan sudah dikabarkan cerai, misalnya suami sudah bilang cerai, hanya gara-gara belum diurus di kantor agama, kantor urusan agama, KUA ya, itu dianggap belum cerai, masih satu rumah. Itu nggak boleh. Kalau KUA itu hanya formalitas, formalitas untuk legalitas. Jadi sekali lagi perceraian di KUA itu adalah legalitas saja, formalitas dan legalitas. Kalau suami istri ada di satu rumah kemudian bilang cerai, maka terjadi cerai saat itu, sudah nggak boleh satu rumah. Walaupun belum diputuskan di KUA. KUA itu cuma legalitas saja untuk ini. Itu yang pertama yang harus difahami. Dan pentingnya jaga lisan. Itu laki-laki. Jadi pesan saya, laki-laki kalian apa ya, dalam tanda kutip ini apapun ya, sekasar apapun, tapi semoga jangan ya, sekasar apapun ucapan kalian, jangan ucapkan cerai, jangan mudah mengucapkan kata cerai ketika menikah. Istri juga tahu, kalau sampai seorang suami bilang, udah kita cerai aja, udah saat itu juga istri harus tahu bahwa saat itu terjadi cerai. Maka seorang istri dia segera kalau nggak segera diselesaikan, maka jangan sampai belum rujuk, belum kembali. Itu harus tahu, karena kalau nggak tahu misalnya udah baikan tapi belum dirujuk, belum ada statement dari suami kamu saya rujuk, kita kembali lagi ya seperti semula, saya menyesal kamu tadi saya mengucapkan cerai, kita kembali, kita rujuk. Belum ada statement itu walaupun sudah baikan. Maka kalau sampai besoknya suami istri itu berhubungan suami istri, maka itu bisa hukumnya zina. Nah, itu pentingnya. Paham ya? Jadi istri juga tahu. Kalau suami ini diingatkan, Mas, kamu sudah mengucapkan cerai ke saya. Kalau kamu masih pengen pernikahan ini lanjut, kamu segera rujuk saya. Segera sekarang juga kamu. Kalau enggak ya udah, itu bahaya kalau dalam satu rumah. Enggak boleh satu rumah. Harus ditinggal dulu, misalnya istri pulang ke rumah orang tua dulu sampai suami dia merujuk kembali. Jadi ketika itu ucap udah kalau memang suami diingatkan enggak segera merujuk, maka istri pulang aja, pokoknya intinya jangan di satu rumah itu dulu. Ini bukan mengajari ini, tapi itu memang prosedurnya gitu. Khawatirnya apa? Kalau masih berduaan di satu rumah, kemudian tidak segera dirujuk, itu terjadi tadi. Jadi seorang istri harus mengingatin benar-benar, Mas, kamu sudah mengucapkan cerai ke saya, kamu harus kalau ingin memang ingin lanjut harus segera merujuk. Kalau enggak ya udah, mungkin sudah ada masalah dengan ini, saling ini, udah supaya pisah rumah dulu sampai dirujuk oleh suami lagi. Kalau enggak ya udah, memang sudah tidak cocok, gimana lagi ya. Tapi dari perspektif laki-laki, sekasar apapun omonganmu, jangan sampai mengucapkan, jangan sampai mudah mengatakan cerai. Hanya satu kata itu bisa nikahnya sudah batal kecuali dirujuk kembali. Dan itu
bisa terjadi 3 kali, tapi jangan sekali-kali menyoba. Ini kan baru sekali. Nah, maka seorang istri harus ngingetin. Kalau sampai nanti cerai kemudian rujuk, nanti lisan itu kebiasaan. Pas marah, keceplosan, udah kita cerai aja. Udah terjadi 2 kali. Kalau sampai 3 kali, sudah nggak bisa walaupun akad nikah lagi. Tapi ada syaratnya, ada berapa syaratnya, yaitu harus ada muhalil. Dan itu sangat sulit. Jadi kalau sampai suami menceraikan 3 kali ucapan, atau 1 kali ucapan dengan mengatakan kamu saya cerai bain, kamu saya tolak bain, kamu saya cerai mutlak, kamu saya cerai dengan secara pokoknya kamu cerai selamanya dengan mutlak, maka itu sudah nggak bisa rujuk lagi, menikah lagi nggak bisa. Itulah pentingnya jaga, walaupun belum diurus di KUA, nggak ada urusannya dengan kalau ini tidak, KUA itu urusannya pencatatan legalitas, tetapi secara hukum udah selamanya kalian tidak bisa menikah lagi, kecuali ada syarat, dan itu syaratnya kayaknya sangat sulit untuk terjadi, kecuali kalau memang takdir yang, tapi itu mungkin kejadian terjadinya mungkin 1% mungkin, atau lebih atau enggak, karena harus ada muhalil. Muhalil itu setelah cerai tadi, seorang mantan istri harus menikah ke orang lain lagi. Setelah menikah dicerai baru bisa kembali. Nah, itu kan rumit. Jadi misalnya ada anak masih muda, suami istri belum punya anak, cerai, dan tolaknya sampai 3 kali atau 6 sekali, tapi tolak bain. Maka dia tidak bisa rujuk dengan mengatakan kita kembali, ya, nggak bisa. Sekalipun dengan nikah, binikahin jadidin, sekalipun dengan nikah baru, pakai apa namanya, pakai saksi, nggak bisa. Satu-satunya yang bisa adalah muhalil, ada muhalil. Muhalil itu tapi tidak boleh settingan, nggak boleh settingan. Misalnya Zaid cerai dengan Zainab, ya kan? Cerainya 3 kali atau tolak bain. Tolak bain itu bisa mengatakan cerai 3 kali, bisa mengatakan sekali, tetapi dia bilang kamu saya cerai selamanya, kamu saya cerai bain, kamu saya cerai 3 kali, langsung sekali bilang gitu. Maka Zaid sama Zainab tidak boleh rujuk dan bahkan tidak boleh menikah lagi. Mereka bisa menikah lagi dengan syarat, satu-satunya solusi adalah, dan ini tidak boleh settingan, ada misalnya ada namanya siapa, Budi. Nah, Budi ini menikahi si Zainab. Zainab posisinya janda. Budi menikahi Zainab, ya kan? Menikah. Kemudian Budi menceraikan Zainab, terjadi perceraian lagi. Sekali lagi nggak boleh settingan. Maka Zainab dia posisinya adalah janda kedua, kan? Terjadi kedua. Baru itu yang Zaid boleh menikahi lagi. Itu pun dengan syarat lagi bahwa Budi dan Zainab sudah pernah berhubungan suami istri. Kalau baru akad, besoknya ini dan belum pernah, itu nanti ada syarat. Itulah betapa ketatnya betapa dimurkainya kata cerai atau tolak. Sampai segitunya bahwa nggak bisa untuk main-main. Bahwa si Zaid tersebut kalau sudah tolak bain sama si Zainab, nggak bisa, saya tak nikahin lagi aja, pakai mahar baru, pakai saksi, dan ini nggak bisa. Harus itu tadi. Kalau nggak settingan, kemungkinannya kan kecil, kan. Masa nunggu terus itu sampai tua, akhirnya nggak jadi. Nah, kalau settingan mungkin bisa, kalau seandainya boleh settingan, udah, kalau Zaid itu orang kaya, udah,
kamu saya belikan mobil, udah, atau saya kasih uang 100 juta, nikahi aja si Zainab itu mantan istriku. Nanti kalau kamu sudah beberapa lama dan sudah berhubungan sama istri, sebulan kemudian kamu cerai ya, nanti mau saya nikahi. Nah kan bisa ya, kalau seandainya boleh settingan, itu mudah. Tapi kasusnya nggak boleh settingan, dan itu terjadi secara natural. Kalau terjadi secara natural kan, masa ya Zaid itu, ya Allah semoga Budi menceraikan, menceraikan si Zainab, nanti supaya bisa saya nikahi lagi kan, ya kayaknya, apalagi kalau Budi tahu hukum kan, oh kapokmu suka apa itu, si Zaid, nggak bakal saya ceraikan ini sampai mati. Kalau Budi tahu hukum kan, apalagi kalau Budi dulu suka sama si Zainab, ternyata nikahnya sama si Zaid. Wah, kebetulan kan, udah janda nggak masalah, kemudian dinikahi, mungkin cinta pertama atau apa, udah tahu hukum tersebut. Ini jangan sampai saya ceraikan. Kalau sampai saya ceraikan, bisa dinikahi si Zaid. Sampai mati nggak saya ceraikan si Budi gitu kan. Tahu hukum, sama-sama tahu hukum kan. Udah menyesal kan seumur hidup sih saya. Nah itu ilustrasi betapa pentingnya menjaga lisan, khususnya kalau sudah jadi suami. Kalian kalau masih misalkan berupa belum nikah calon, udah jangan biasa putas, kalau berantem misalnya, jangan biasa bilang putus saja. Udah kita putus saja, besok ternyata sudah telepon-teleponan lagi, ya itu mulai menjelang, biasanya kan entah ta'aruf dulu atau apa kan, dan misalnya berapa bulan ta'aruf atau apa. Nah itu jangan biasa, kalau misalnya berantem udah ditelepon, dan itu nggak harus langsung ya, via telepon juga bisa terjadi cerai. Nah itu mentang-mentang belum nikah, udah cerai aja, udah putus aja, males. Nah, atau pakai SMS, WA, besoknya baikan. Ya. Nah itu jangan biasa seperti itu, nanti akan kebawa di pernikahan. Karena lisan itu sudah, kalau keceplosan gimana? Nggak ada keceplosan itu ya, keceplosan itu nggak bisa untuk urusan seperti itu. Keceplosan ini tetap ada kendali, hati kita mengendalikan. Tapi ketika loss ya udah itu terjadi. Nah, sehingga apa namanya, nanti ada di bab apa ya nanti, itu ada tiga hal yang tidak bisa untuk bercanda. Dan seandainya dilakukan dengan bercanda, itu pun terjadi. Itu yang pertama apa? Siapa tahu? Yang pertama. Tiga hal yang tidak boleh untuk main-main, dan seandainya dilakukan main-main itu terjadi. Sah. Yang pertama apa? Yang pertama nikah. Yang kedua tolak, cerai. Yang ketiga rujuk. Nah, sekarang gini kasus nikah, kok bisa, ilustrasinya gimana, nikah kok bercanda? Nah, ilustrasinya gampangnya gini, dalam sebuah apa namanya, pembuatan film, atau kalau mahasiswa seandainya mereka, kalian punya apa ya, punya semacam ekstrakurikuler tetapi parodi, ya kan, atau punya grup organisasi atau apa, berupa, kalau di apa namanya, mahasiswa di sosial atau budaya itu mungkin ada komunitas untuk parodi atau untuk sutradara dalam film. Itu jangan, kalau bisa itu, ini juga untuk mungkin untuk produser film, kalau kalian jadi produser misalnya film, itu jangan sampai menempatkan suami istri, adegan di film itu jadi suami istri. Contohnya adalah kasus talak atau tolak atau cerai. Jadi misalnya
Contohnya Zaid sama Zainab lagi. Ini dia habis lulus S1 nikah, sudah punya kerja atau wirausaha kerja. Dia dia ini suka parodi gitu. Entah parodi atau perform. Mereka satu angkatan atau dari sama-sama mahasiswa MIPA, sama-sama mengambil mata kuliah agama. Setelah lulus menikah, Zaid sama Zainab. Ini kan menikah. Mereka suka parodi dan perform, entah itu berupa di di acara apa perform. Ini produsernya harus tahu. Kalau produsernya tahu fikih, sebaiknya dua orang ini jangan dijadikan suami istri di parodi itu. Kalau sampai dijadikan suami istri dan ada parodi berantem, dan ceritanya adalah suami istri ini nih cerai. Si Zaid di parodi itu mengucapkan, udah kamu saya cerai aja, udah kita apa namanya, you and me and gitu istilahnya. Itu terjadi beneran. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau di parodi tersebut, saya ulangi, di parodi tersebut Zaid dan Zainab ini kan aslinya dia sudah suami istri. Di parodi atau dalam film, dalam adegan film, ternyata dia dijadikan suami istri juga oleh produser atau siapa. Kemudian terjadi adegan berantem dan ternyata kisahnya ini harus cerai. Maka kan si Zaid mengucapkan di dalam film itu, di dalam syuting itu, udah kita cerai aja. Itu terjadi beneran di dalam dunia nyatanya si Zaid. Itu yang dimaksud bahwa 3 hal yang tidak boleh untuk bermain dan jika dilakukan itu terjadi. Itu adalah yang pertama nikah, yang kedua tolak, yang ketiga rujuk. Nah, maka dia setelah syuting itu, kalau dia ada yang memberitahu kamu, maka statusnya dia kan sudah cerai, maka harus segera rujuk. Dan jangan diulangi lagi maka sebaiknya dalam film itu, nggak tahu ya, pernah nonton film nggak kalau itu suami istri? Kayaknya pernah ada ya. Seingat saya pernah ada artis senior, suami istri. Tapi semoga tidak ada adegan itu ya, cerai itu ya. Kalau sampai terjadi itu beneran terjadi beneran. Nah, kalau kasusnya nikah gimana? Kok bisa kan nikah tidak semudah mengucapkan cerai? Kalau nikah contohnya gini juga di dalam film atau parodi itu kalau sampai di situ ada suami istri, kemudian ada wali, ternyata itu juga misalnya di grup parodi itu ada wali yang sah. Bahkan wali kan mungkin bisa juga kan ada laki-laki perempuan. Nah, ini bisa mungkin politik yang agak nakal bagi cowok, misalnya laki-laki suka sama si Zaid itu mahasiswa, si Zainab itu mahasiswi. Zaid suka sama Zainab, Zainab nggak suka. Udah kita parodi aja, mereka ini parodi. Bilalah bapaknya Zainab itu dosen di ilmu budaya atau apa yang itu ikut dalam parodi itu. Udah kita parodi si Zaid ngerti fikih. Udah parodi, di situ ada si Zainab. Nah, di parodi itu bapaknya Zainab menikahkan si Zaid, ya kan, saya nikahkan anak saya dengan mahar di dalam produk itu tadi, nanti misalnya maharnya cincin misalnya. Nah, si Zaid sudah nyiapkan cincin beneran. Si Zaid cincin udah saya nikahkan dan kawinkan Zainab binti, bahkan Zainab ini binti siapa nggak perlu disebutkan, bahkan dengan sebutan saya nikahkan dia itu di sampingnya tadi anaknya itu sudah sah juga.
Karena kan sudah jelas dia. Saya ini walaupun namanya itu namanya nama lain di dalam parodi, tetapi kan yang dinikahkan kan di sampingnya. Saya nikahkan dia misalnya dengan kamu misalnya. Nah, dengan masalah mas kawin kan nggak perlu disebutkan. Nah, kemudian si Zaid ngerti ngaji lah. Udah saya terimanya nikahnya dan nah di situ saksinya kan saksi sembarang, saksi kan boleh dua mahasiswa yang parodi juga kan. Udah itu setelah parodi selesai datangkan Ustadz si Zaid. Kalau Zaid ngomong sendiri nggak dipercaya kan, datangkan si Ustadz. Ini gimana tadi ada adegan? Oh itu sudah sah itu jadi suami istri. Nah, si Zaid sudah jadi. Ini ilustrasi, tapi itu benar. Kalau itu terjadi, entah itu politiknya si Zaid atau apa ya itu urusan lain. Tapi itu jadi si Zaid statusnya jadi Zainab nggak terima, udah nggak terima ya. Dia mikir-mikir juga kalau si Zainab minta cerai dia statusnya janda, daripada janda mendingan lanjut aja. Itu ilustrasi ya. Nah mungkin ini nggak terjadi, tapi kalau kita lihat di film itu kan ada adegan menikah juga, walaupun mungkin si saksi si walinya itu mungkin nggak bapaknya langsung, tetapi bisa jadi itu terjadi ketika wali itu sah jadi wali untuk itu ilustrasi bisa terjadi seperti itu dan itu mungkin terjadi gitu loh. Untuk ini sehingga supaya saling tahu Zainab juga ternyata pernah ngaji fikih. Udah saya ngerti pikiran politik kotormu, nah gitu sih Zainab. Kalau kamu jangan macam-macam, saya ngerti maksudmu gimana, alur tujuanku gimana, saya ngerti. Jadi nggak usah adegan kayak gitu. Nah, si Zainab gitu kalau ngerti ngaji, kalau nggak ngerti ngaji ya jalan. Nah kemudian yang ketiga rujuk itu lewat adegan ataupun juga terjadi. Nah makanya tiga hal ini khususnya yang paling mudah terjadi apa? Cerai, ya kan? Kalau nikah tadi kan harus ada ini tadi termasuk wali itu. Tapi yang paling mudah terjadi itu cerai suami istri. Nah, itu jangan sekali-kali mengucapkan itu, nanti jadi kebiasaan dan itu hal besar hanya karena ucapan. Jadi kalau nanti menikah misalnya mungkin kadang gini ya, misalnya kalau suami istri berantem itu kan dalam pernikahan mesti terjadi lah ya. Nah kalau sampai nanti terjadi kemudian suami itu kadang mungkin ada kasus gini bahwa suami istri berantem, suami itu dia diam aja, atau bahkan ada yang keluar rumah untuk ke masjid atau untuk ikut ronda walaupun nggak jadwalnya. Itu jangan malah ditambahi diomelin. Bisa jadi diamnya suami tersebut itu menahan diri untuk mengucapkan cerai. Itu yang harus difahami oleh wanita, perempuan. Kalian nanti kalau sudah menikah jadi istri, kalau berantem, atau apalagi istrinya ahli ngomel, suaminya diam, itu malah jangan ditambahi, dilanjutin. Yang namanya berantem kan saling jengkel. Bisa jadi suami Anda itu sedang ngempet atau sedang menahan diri untuk tidak mengucapkan kata cerai. Yang namanya saling jengkel itu bisa terucap. Udah kita cerai saja, kita pisah aja. Itu terjadi dan itu kendalinya di suami. Jadi kalau suami diam aja itu ya diturunkan intensitas ngomelnya kan itu yang ini calon istri-istri ini. Bisa jadi itu suami Anda sedang menahan diri untuk tidak mengucapkan kata cerai. Atau mungkin keluar rumah, berantem kok malah ditinggal, tambah marah istrinya. Nah itu bisa jadi suami Anda takut kalau masih
suasana seperti itu, kemudian keceplosan, maka dia keluar rumah, misalnya gabung ke ronda, gabung malah nongkrong misalnya, ini apa namanya, berantem kok malah ditinggal pergi nongkrong nongkrong di ronda. Nah, bisa jadi itu suami Anda sedang menahan diri untuk takut kalau masih di rumah dan suasananya panas, takut keceplosan kata pisah atau cerai. Itu yang harus difahami istri. Jangan malah marah-marah. Karena semarah apapun istri dan minta cerai, udah cerai aja sekarang. Suami nggak mengucapkan cerai itu nggak bisa terjadi. Tetapi walaupun tidak kondisi marah, kalau suami mengucapkan kata cerai itu terjadi cerai. Itulah bahayanya di posisi suami. Jadi suami itu punya tanggung jawab besar, megang kendali omongan. Kalau misalnya, jadi amanah suami itu malah sebenarnya bukan apa namanya, untuk menjaga hal yang rahasia atau bukan, tetapi amanahnya ada di lisan. Ada di lisan, itu tadi, sebegitu mudahnya keceplosan satu kata pisah atau cerai itu terjadi, maka nikahnya sudah batal, sudah, kecuali dirujuk kembali. Nah, sehingga kalau berantem seberantem apapun, sejengkel apapun ya kalau khawatir tidak mengendalikan diri, lebih baik nonton YouTube. Jadi ada saatnya ketika kalian nanti menikah, nonton YouTube itu dapat pahala. Atau Anda nonton film bisa dapat pahala. Kasusnya apa? Bahkan bisa lebih pahala dari baca Al-Quran. Jika kasusnya misalnya membaca Al-Quran dalam kondisi biasa, rutin, tetapi ini ilustrasi aja, bukan berarti kalau berantem membaca Al-Quran ya itu bagus, tapi kayaknya nggak semudah itu. Habis berantem kemudian bawa Al-Quran hanya orang-orang tertentu. Tapi kalau nonton film itu mungkin jenuh kan, lihat wajahnya suami pengen dicakar-cakar atau gimana kan. Kemudian buka laptop atau buka HP, nonton film. Nah, ketika Anda nonton filmnya karena menghindari berantem, atau seorang suami dia apa namanya, diamnya atau perginya dari rumah karena menghindari mengucapkan cerai, maka itu adalah ibadah. Jadi ada saatnya Anda nonton YouTube, Anda nonton film itu bagi istri itu dapat pahala besar, menghindari ngomelin suami atau menghindari berantem sama suami. Itu bisa jadi nanti di akhirat, nah saya kok apa namanya, tercatat dapat amal besar sebesar ini, ya ternyata dibuka, ternyata Anda nonton film menghindari berantem sama suami. Itu bisa terjadi untuk ini. Baik, itu sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan ya. Ini ada sedikit lagi. Nah, ini bab tolak ya. Kemudian iddah mana ya? Iddah ini banyak, tapi saya itu yang penting sekali saya sampaikan ya. Kemudian ini ya tolak, lanjutan ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya, nggak usah nunggu. Nah, ini fasal yang akan ditolaki, fasal terkait tolak. At-tolaku pakai qaf ya. Tolak itu diserap dalam bahasa Indonesia apa? Tolak itu loh. Saya menolakmu, dia menolak saya. Atau yang biasa diucapkan talak. Sekarang orang Indonesia bilangnya talak ya. Talak itu jadi kata tolak. Tolak atau cerai. Ini nah, wa tolaku dorbani sorihun wa kinayatun.
Fasorihu salah satu alfadin at-talaku wal firaku sarahu. Wala yaftakiru sori kutolaki ilan niyah. Wal kinayatu kullu lafin ihtamil at-talaku wa ghairuhu wa yaftakiru ilan niyah. Nah, intinya gini. Ini penting ya. Intinya talak atau cerai itu ada dua macam. Yang pertama apa? Sorih. Sorih itu apa? Kata-kata dengan jelas, explicitly. Eksplisit. Yang kedua apa? Kinayah. Kinayah itu sindiran. Nah ini bahayanya nanti kinayah ini apa namanya? Sindiran. Kalau yang sorih itu eksplisit, yaitu menggunakan kata tolak atau cerai atau kata pisah. Jadi misalkan bilang seorang suami bilang saya tolak kamu. Tolak itu bisa pakai kata tolak atau talak, kamu saya cerai. Itu nggak perlu pakai niat. Misalnya seorang suami bilang gitu, kemudian istrinya mengingatkan kamu sudah menceraikan saya. Seorang suami berkilah, oh enggak, tadi enggak saya niati kok, cuma ini. Itu enggak bisa, tetap terjadi. Jadi cerai dengan kata sorih itu apa? Kata-kata yang jelas, eksplisit, yaitu menggunakan kata tolak atau talak, atau cerai, atau pisah. Misalnya saya pisah, kita pisah saja. Kita pisah itu seperti apa ya namanya? Kalau guyonan di guyonan di film apa? You and me and itu apa namanya? Kalau guyonan dulu di itu termasuk makanya jangan bercanda sama istri. You and me and gitu, putus. Itu tolak beneran. Jangan bercanda dengan istri yang menggunakan kata-kata tolak atau cerai atau talak atau pisah. Jangan sekali-kali. Sekalipun bercanda, kita pisah aja ya. Enggak bercanda, enggak bisa terjadi. Kalau maksudnya pisah tadi, pisah talak. Jadi tadi bilang wala yaftakiru an-niyah, artinya tidak butuh niat, tidak membutuhkan niat. Nah, kemudian wal kinayatu dan kinayah apa? Yaftakiru niyah, butuh niat. Kinayah itu contohnya apa? Kinayah itu contohnya gini. Seorang suami bilang ke istrinya, udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu selamanya. Itu diniati, kamu pulang aja ke orang tuamu seterusnya. Diniati tolak. Jadi untuk ini. Atau kamu pergi aja dari rumah. Suami bilang gitu, diniati talak, jadi. Jadi sekali lagi cerai itu tidak selalu menggunakan kata-kata itu, tetapi bisa menggunakan kinayah. Kinayah itu sindiran. Sindiran tadi, kita kayaknya sudah kita kayaknya lebih baik pisah. Bilang gitu diniati tolak terjadi. Bahkan kata-kata sindiran seperti itu tadi kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, diniati tolak terjadi. Jadi pesan saya untuk calon suami, jangan mudah mengucapkan ataupun menyindir istri dengan niat talak. Itu bahaya sekali. Intinya itu ya, yang
Nah, kemudian ini saya kira ketujuh. Tadi sudah saya jelaskan yang oh ya yang ini tadi khuluk tadi sudah saya jelaskan belum ya? Kayaknya belum ya. Khuluk ini tadi ke bawah apa namanya? Khuluk tadi apa? Sudah nggak? Paham nggak yang belum ya kelupaan ya. Jadi khuluk itu gini, khuluk itu seorang istri itu minta cerai suami dengan tebusan, dengan apa? Dengan istri denda, misalnya gini. Dan itu nanti terjadi karena merasa apa ya? Bukan tidak cocok dalam arti ini, tetapi ada masalah. Tapi ini suatu musyawarah. Jadi seorang istri misalnya suaminya itu dia awalnya misalnya mau menikah dengan misalnya si Zainab ini seorang yang solehah, si Zaid itu agak brutal gitu. Si Zainab ini karena si Zaid suka, akhirnya si Zainab ini ya udahlah saya membuka diri dan siapa tahu nanti kalau menikah si Zaid berubah karena suka saya. Menikah ternyata nggak berubah dan si Zaid ini suka judi, nggak pernah sholat atau apa suka maksiat lah. Nah si Zainab ini tidak tahan. Ini si Zainab ini boleh mengajukan khulu. Khulu itu meminta cerai dengan baik-baik suami, tapi dengan hadiah. Ini unik, hadiah. Jadi gini, si Zainab, Mas Zaid, gimana kalau saya dicerai, kita pisah saja karena saya khawatir kalau saya tidak kuat karena ini dan kamu merasa terganggu dengan saya, kamu tidak mau berubah, mungkin kita sudah tidak cocok, nanti saya belikan sepeda motor. Jadi istri itu baik-baik minta cerai suami, tapi dengan memberi hadiah supaya atau saya kasih uang 10 juta untuk modal atau apa. Nah, si Zaid menerima, ternyata si Zaid ya udahlah lumayan gitu dan dia tidak mau berubah. Itu boleh, itu namanya khulu. Jadi ada banyak jalan keluar yang itu syar'i kalau memang terjadi. Dan itu mungkin Zaid sama Zainab tadi sudah menikah mungkin setahun ya. Ternyata Zainab itu sudah tidak tahan dan melihat Zaid ini tidak berubah, kok bisa masih main judi terus nggak pernah mau sholat. Terus dia merasa ini sudah tidak mampu. Kalau saya jadi istrinya melihat terus seperti itu kan itu jadi nggak baik. Atau kasusnya si Zaid ini orangnya keras, dikit-dikit marah. Nah, karena si Zainab ini ketakutan, misalnya khawatir nanti kalau diteruskan terjadi KDRT atau apa sebelum terjadi, dan ada potensi untuk itu ya. Ada potensi kelihatan ini si Zaid emosional, ternyata tidak sesuai dengan yang sebelum nikah. Maka si Zainab tadi bisa, ini baik-baik kita kayaknya sudah tidak cocok, jadi ini kalau gimana kalau saya diceraikan, ya sebagai anggap saja hadiah dari saya belikan sepeda motor, atau kalau misalkan kaya raya ya saya belikan mobil, wis itu mobil ambil aja, nanti kalau untuk kamu modal tapi tolong ceraikan saya. Itu namanya khulu, itu boleh. Sekali lagi kalau ada masalah seperti itu. Kalau nggak ada masalah tiba-tiba gitu ya, itu ya dosa ya istri untuk ini ya, itu jangan sampai terjadi. Itu tadi
kelewatan ya saja. Nah, kemudian ke yang penting lagi ini mana tadi? Tolak udah ya. Nah, ini intinya adalah seorang merdeka itu punya 3 tolak. Seorang budak cuma 2 tolak. Ini saya kira terkait budak ini bisa kita loncati ya. Nah, kemudian terkait tadi ya, konsekuensi dari tolak bain atau tolak 3 kali nggak boleh dinikah lagi kecuali ada muhalil ya. Basari taswijai. Oh, ini tadi syaratnya. Kemudian, nah ini penting ya, zihar. Ini kaitannya dengan tolak, tapi tidak sama dengan tolak. Zihar pernah dengar nggak zihar? Nggak dengar juga ya. Zihar itu suami ya, ini saya kira perlu diketahui. Penyeruak apa ya? Zihar itu dari kata apa? Punggung. Nah, di sini sangat familiar ini contohnya seorang suami mengatakan anti kazuhri ummi. Anti kazuhri ummi. Contohnya adalah itu statement yang jadi seorang suami itu dilarang mengatakan anti kazuhri ummi. Dek, punggungmu itu kok kayak punggungnya ibuku. Itu statement seperti itu nggak boleh, itu bahaya. Jadi karena kalau dulu itu mengatakan sehingga kalau bisa jangan menyerupakan fisik ya, menyerupakan fisik istri dengan ibu. Saya kurang tahu filosofi ininya apa, tapi ya masa seseorang yang istri yang halal bagi kita serupakan dengan ibu kita gitu. Jadi zihar ini kafaratnya itu besar ya, bahaya. Kalau zaman dahulu itu seperti tolak sebelum sebelum ada wahyu dari Nabi Muhammad yang merevisi itu. Pada zaman dulu itu zihar itu terkenal oleh orang Arab itu sebagai talak atau tolak. Jadi hanya bilang dek, punggungmu kok kayak punggungnya ibuku gitu. Itu zihar namanya. Sehingga amannya seorang suami jangan mengatakan sesuatu atau menyamakan fisik istri dengan ibunya. Kalau sifat mungkin enggak ini ya. Misalnya, dek, kamu kok baik hati sekali ya. Saya jadi teringat ibu. Itu insya Allah enggak apa-apa ya. Tapi ya jangan sampai menyebut fisik. Walaupun di sini statementnya zihar ya, punggung ya. Tapi janganlah fisik kamu sifat. Lebih baik menyerupakan yang lain ya, misalnya kamu wajahmu kok mirip siapa namanya. Artis siapa misalnya. Jangan menyerupakan dengan ibu ya.
Walaupun kalau sifat mungkin nggak apa-apa ya, tapi nanti naik keceplosan ini. Itu anti kata hari umi kamu itu kok punggungmu kayak punggungnya ibuku. Nah itu konsekuensinya apa kalau terjadi seperti itu? Kalau zaman dulu itu dianggap tolak, dianggap cerai, mengatakan seperti itu. Tetapi setelah ada apa namanya syariat Nabi Muhammad mulai ada, bahkan pada zaman Nabi Muhammad juga itu saat itu pernah terjadi kalau itu masih kategori cerai, kemudian ada wahyu yang merevisi itu bahwa itu bukan cerai tetapi seorang suami wajib membayar kafarat. Kafaratnya apa di sini? Yang pertama adalah itu raqabatin mu'minatin salimanin minal uyub wal muzarrah bil aman wa tasawfa illam yajid. Nah, ini memerdekakan budak. Jadi kalau ada suami seperti itu nanti dia tidak halal berhubungan dengan istri sebelum membayar kafarat. Kafaratnya besar. Yang pertama apa? Memerdekakan budak. Karena nggak ada apa ini? Fa'ilam yajud fasiyamu syahro ini mutatabi'a ini. Puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kapok ya. Jadi makanya hati-hati. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu baru apa? Fa'it'amu sittina miskinan kullu miskinin mud 1 mud. Jadi memberikan makan 60 orang miskin. Nah, ini bisa jadi pilihan, tapi kalau dari statementnya itu kan fa'ilam yajib, jika tidak mampu. Tadi kan memerdekakan budak kan nggak ada. Jadi boleh ke puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Tapi kan kalau masih sehat seperti kita itu kan mampu. Itu nggak boleh langsung, naik sepemahaman saya, nggak boleh langsung diganti, apalagi kita nggak masalah keuangan, udah memberi makan aja 60 orang miskin, ngirim beras ke 60 orang miskin daripada disuruh apa puasa 2 bulan berturut-turut. Cuman ini di sini statementnya itu celakanya itu fa'ilam yastatik di sini. Tapi yastati itu beda dengan tidak mau. Kalau kita sehat itu artinya mampu kan. Puasa Ramadan mampu. Puasa Ramadan mampu toh. Nah, ini 1 bulan lagi. Berarti mestinya mampu kan. Nah, makanya hati-hati. Jadi suami harus hati-hati. Jadi istri harus tahu. Harus tahu kalau suaminya seperti itu, diingatkan. Kemudian yang terakhir ini iddah. Iddah ini ya. Nah, di sini iddah. Iddah ada yang tahu nggak? Semoga ada yang tahu ya. So nggak tahu. Masa tunggu, Pak. Nah, masa tunggu apa? Masa tunggu sampai perempuan itu boleh nikah lagi. Oke, masa tunggu ketika seorang perempuan itu dia ditinggal mati oleh suaminya atau suaminya meninggal, dia punya iddah atau terjadi perceraian maka perempuan punya iddah. Nah, masa iddah ini nggak boleh menikah lagi, jadi harus menunggu masa iddah. Ini harus diketahui oleh istri. Nah, ini khusus untuk istri ya, masa iddahnya. Nah, ini tapi ya diterima aja ya. Jangan protes, suami kok enggak ada. Ya, saya kira ada filosofinya yang apa namanya, bisa jadi itu malah menghormati dari sisi perempuan atau kaitannya dengan psikis atau yang lain ya. Tetapi ini ya diterima saja ya untuk ini karena sudah ada aturannya. Wal muqtadatu ala durbaini mutawaffa anha
wa ghairu mutawaffa anha fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha yudhi'ul hamil wa in kanat hailan fa iddatuha arba'ata asyurin wa asyar. Jadi kalau iddah itu ada dua macam. Yang pertama iddah ditinggal meninggal suaminya, yang kedua iddah bukan karena meninggal tapi karena perceraian. Iddah meninggal, kalau suaminya meninggal maka iddahnya sang istri tadi ketika dia hamil maka sampai bayinya lahir. Ya, kalau dia tidak hamil maka berapa? Arba'ata asyar wa asyar, tadi 4 bulan 10 hari. Jadi iddahnya seorang perempuan yang tidak sedang hamil itu 4 bulan 10 hari. Jadi dalam masa itu tidak boleh menikah lagi maupun dipinang, dikhitbahi itu. Kemudian wa in kana ta'ilan wa iya min zawatil. Nah, kemudian mana ya sampai mana ini wa ghairul mutawaffa, kalau yang selain ditinggal mati yaitu karena cerai, in kanat hamilan fa iddatuha bi wadi'il hamil. Jadi kalau tadi karena cerai, ketika dia hamil juga sama sampai melahirkan. Kemudian wa in kanat hailan wa hiya min zawatil haidi fa iddatuha salah satu quru wa hiya al-adha. Wa hiya al-adha. Nah, ini maksudnya adalah ini tadi kalau karena cerai itu, kalau hamil maka sampai melahirkan kan. Kalau tidak sedang hamil maka 3 sucian itu gini. 3 sucian ini kaitannya dengan haid ya. Jadi kalau sekarang masih haid ya, besok suci, Sabtu suci, maka satu sucian itu sebut aja kalau rata-rata haid itu 1 minggu ya misalnya, maka masa suci itu berapa? 3 minggu kan, sekitar 3 minggu, maka satu sucian berarti 3 minggu. Tetapi bukan berarti 3 minggu kali 3 9 minggu, enggak, karena 3 sucian itu kan 3 sucian berarti apa? Sekarang masih haid misalnya, mulai besok ngitungnya 3 sucian, Sabtu misalnya suci, tidak haid, maka 3 minggu itu baru 1 sucian, 3 minggu. Kemudian minggu keempat itu masa haid, berarti sudah 4 minggu, ini masih 1 sucian. Kemudian baru masuk lagi suci lagi 3 minggu, ya kan? Berarti ini berapa? 7 minggu itu baru 2 sucian. 7 minggu, 8 minggu ini selesai haid. Kemudian tambah 3 minggu, nah ini baru selesai 3 quru atau 3 sucian, ini berarti 11 minggu. 11 minggu itu kira-kira berapa? 77 hari. 77 hari itu 77 hari. Jadi lebih pendek dari iddahnya meninggal, sekitar 70 hari atau mungkin plus minus ya, atau 8 atau 77 ya tadi ya, 77 hari. Kira-kira kalau tadi normalnya segitu. Nah, ini teori ini wanita perempuan harus tahu ya. Jadi 77 hari tadi dengan asumsi tadi ya, haidnya seminggu, kemudian ininya
sekitar 80 hari, mungkin 80 hari itu 3 sucian untuk wanita yang punya iddah. Idahnya idah cerai. Tapi kalau ditinggal meninggal itu 4 bulan 10 hari lama. Itu mungkin masa duka ya, dianggap masa duka itu untuk ininya. Sehingga kalau misalnya ternyata itu masih muda, kemudian kan statusnya janda kan, nah misalnya kembali ke kasusnya Zainab misalnya yang dicerai tetapi dia baru beberapa bulan menikah, misalnya cerai, dia jadi janda. Nah itu Zaid kalau suka Zainab ya ditunggu iddahnya sampai berapa, 80-an hari untuk, atau misalnya suaminya meninggal, itu ada aturan. Ini aturan dalam Islam, dalam fikih ini tidak asal-asalan gitu ya. Oh ini jadi diatur. Ini kayak bisa jadi juga kalau kita bicara hikmahnya apa ya, mungkin menata psikis seorang perempuan itu perlu menata psikis atau yang lain, dan etika ya, kaitannya etika ya. Untuk ininya kan baru cerai kemudian bulan depan nikah, itu kan nggak etis, itu ternyata juga diatur oleh dalam fikih gitu ya, untuk ininya. Nah ini hal-hal semacam ini perlu tahu ya, laki-laki maupun perempuan untuk ini. Nah itu silakan kalau ada pertanyaannya. Ini roza ini sudah sempat saya jelaskan ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti saya tutup ya.